Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini sebenarnya hitungannya ini adalah kelas pertama ya. Nah, kelas yang tadi pagi itu adalah opening class, baru pembukaan saja. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang Islamic productivity, tentang produktivitas ya, di dalam Islam. Kita ingin Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang produktif gitu ya. Ramadan yang tidak hanya sekedar lewat. Tadi saya baca satu quotes menarik. Sebentar saya carikan lagi. Bagus sekali quotes-nya ya. Sangat menarik dari kalau yang sudah baca mungkin ini banyak yang nge-share juga sih dari Instagramnya Habibie Quotes ya. Betapa banyak orang bercita-cita ingin berpuasa di tahun ini, namun ajal telah mendahuluinya. Maka bersyukurlah dan jangan sia-siakan kesempatan ini, sebab bisa jadi hari ini Ramadan terakhir. Nah, mungkin saja, ya, ini bukan mendoakan yang jelek ya, tapi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita berusaha untuk memaksimalkan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita pernah membaca ayat bahwa Allah menyampaikan bahwa janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Padahal yang menentukan mati itu adalah Allah. Yang menakdirkan kita matinya kapan itu adalah Allah. Tapi pesannya Allah jangan mati dulu sebelum kecuali kamu dalam keadaan muslim. Artinya apa? Kita diminta untuk menyiapkan kematian itu sebaik-baiknya. Tadi pagi juga Ustadz Ismail juga menyampaikan ya bahwa dalam satu hadis ya ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah eh, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Rasulullah kembali bertanya bahwa apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi itu. Artinya urusan takdir Allah itu mungkin tidak perlu kita pikirkan terlalu mendalam, gitu. Tapi apa yang sudah kita persiapkan. Maka Ramadan kita ini kita juga ingin mempersiapkannya sebagai Ramadan yang terbaik dan paling tidak lebih baik daripada yang pernah kita laksanakan di Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar dengan Mas Putra. Ya, beliau M. Agus Putra ini ya, Mas Putra ya. Sudah hadir belum beliau? Ya tadi beliau sempat qadarullah ada ingin menjemput nganter istrinya dulu sebentar, nanti insya Allah akan bareng sama kita. Nah, kita ingin belajar tentang produktivitas itu kepada Mas Putra ini yang kemudian beliau adalah memang fokus di produktivitas ya. Trainer salah satu trainer pertama Islamic produktivitas Islam di Indonesia ya. Nanti akan kita sharing bersama beliau bagaimana tips dan triknya. Karena kadang-kadang kita ya ini termasuk nanti yang ingin saya tanyakan ke Mas Putra sebetulnya bahwa apakah produktif itu memang harus selalu setiap hari dan setiap saat. Karena kadang-kadang kita merasa nggak produktif di satu hari tapi bisa produktif banget di hari yang lain gitu ya. Nah, apakah produktivitas itu akan seperti itu? Karena kadang-kadang lagi ini psikologis kita juga ya. Kadang-kadang memang awal-awal Ramadan ini semangatnya luar biasa gitu kan, baca Quran bisa satu hari satu juz dua juz gitu. Nanti kalau sudah di pertengahan agak kelewat sedikit gitu ya. Kadang-kadang agak kelewat sedikit. Karena ada satu hari yang kadang-kadang kita tadarusnya itu nggak sampai yang kita targetin gitu. Yang kita yang mungkin teman-teman punya target 3 juz dalam satu hari, ternyata nggak punya nggak mencapai target dalam satu hari dalam salah satu harinya itu nggak tidak mencapai target gitu ya. Terus akhirnya kalau saya pribadi hari berikutnya jadi lemes lagi. Lah ini kan udah nggak tercapai gitu ya. Udah nggak bisa ini lagi. Tadi mau ngejar di hari berikutnya lagi itu agak agak kesulitan. Mau ditambahin di hari berikutnya itu agak berat karena targetnya juga sudah besar gitu. Nah, kadang-kadang kita ingin memaksimalkan itu ya. Bagaimana nanti tipsnya gitu ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita
baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dan saya selalu membukanya dengan jangan sampai kita hanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi juga harus diakui oleh beliau sebagai umatnya. Jangan sampai nanti ketika di yaumil mahsyar mungkin ada pengumuman dari Allah, siapa umat Muhammad maju ke depan. Kita maju ke depan terus Rasulullah menyampaikan, dia bukan umatku ya Allah. Dia bukan umatku ya Allah. Dia bukan umatku. Dan salah satu yang disebut bukan sebagai umat beliau adalah salah satunya kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat buruk buat kita. Semoga kita, maka yang juga terpenting ketika kita menginginkan menjadi umat Rasulullah adalah memantaskan diri ya sebagai umatnya Rasulullah. Kita tidak hanya mengaku-ngaku saja, tetapi kita memantaskan diri supaya bisa diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Dan karena yang masuk surga itu ya umatnya Rasulullah. Dan jangan lupa, sekali lagi, tadi pagi juga sudah diingatkan oleh Ustaz Ismail Santo bahwa hidupnya Rasulullah itu adalah dakwah. Maka kita juga harus berdakwah. Dakwah itu kan bukan hal yang sulit ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Maka satu ayat yang bisa kita punya, yang bisa kita sampaikan, sampaikanlah. Paling enggak kan kita sudah hafal Al-Fatihah ya, ada 7 ayat. Ya paling enggak kita bisa punya bekal 7 itu untuk kemudian bisa disampaikan. Ya. Dan salah satu cara kita berdakwah, ya salah satunya mungkin, nah teman-teman yang hadir pada Zoom kita kali ini nanti bisa mencatat ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang nantinya bisa diposting di Facebook, bisa diposting di Instagram, bisa diposting di sosial media teman-teman semuanya, karena itu bisa menjadi salah satu cara kita berdakwah. Nah, inilah yang kemudian yang saya juga lakukan dalam membuat event-event dalam dakwah itu juga. Niat saya adalah karena ilmu saya terbatas, ya maka kemudian yang saya lakukan adalah mempertemukan antara yang memiliki ilmu dengan yang membutuhkan ilmu. Kita menghubungkan mereka, dan insya Allah ini bagian dari dakwah juga gitu ya. Jadi kita yang memfasilitasi, ya memfasilitasi. Jadi kalau kata Rasulullah bahwa kalau yang terbaik di antara kita itu kata Rasulullah adalah yang mengajarkan. Tapi kalau kita belum bisa mengajar, jadilah yang kedua, yaitu yang belajar. Kalau nggak bisa jadi kalau belum sempat belajar, ya harus disempatkan ya kalau belajar sebetulnya. Tapi kalaupun kepepet ya, Mas, belajarnya kita itu masih terbatas gitu ya. Belajarnya kita itu belum bisa maksimal, maka jadilah orang yang memberi fasilitas kepada orang-orang yang belajar. Berikutnya, kalau tidak bisa memberi fasilitas bagi orang-orang yang belajar, maka kata Rasulullah adalah yang mendukung orang-orang yang belajar. Dan jangan jadi yang kelima, yaitu orang-orang yang menghalangi orang yang belajar. Ya. Jangan suka mubarin pengajian, itu orang belajar, jangan dihalang-halangi. Selama ilmu yang disampaikan itu adalah hak, ilmu yang disampaikan adalah syariah, ya jangan dihalang-halangi. Gitu ya. Dan insya Allah kita termasuk umat Muhammad Rasulullah yang kemudian senantiasa mengikuti beliau dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Sepertinya Mas Putra juga sudah hadir ya. Kayaknya nama beliau adalah Muhammad Agus Saputra. Nah, ini sudah hadir. Semoga tidak keliru. Assalamualaikum, kita sapa beliau supaya nanti bisa maksimal karena sudah hadir. Assalamualaikum Mas Putra. Oh, atau Mas Zoom dulu masih belum ini. Kabarnya, oh iya, ini ada yang dari Indonesia Timur? Sambil nunggu. Ada yang dari Indonesia Timur boleh di kolom chat. Indonesia Timur berapa jam lagi? Baru sejam lagi mungkin ya. Jadi kalau kita ini udah jam 3.47, berarti di sana sekitar jam 5.47. Nah, itu yang kalau bisa kita sahurnya di Indonesia Barat diakhir-akhirkan, buka puasanya di Indonesia Timur ya. Di awal-awal kan. Ada yang dari Indonesia Timur lagi sedang berbuka
persiapan buka puasa ya sebentar lagi ya Indonesia. Dan Indonesia Barat itu yang paling terakhir untuk berbuka puasa, tapi nggak apa-apa. Dan informasi tadi dari admin ya, bahwa ada challenge untuk teman-teman semuanya nanti untuk membuat notes atau catatan. Karena kalau nggak salah Imam Syafi'i ya yang menyampaikan, seingat saya, bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Karena kita, masing-masing kita itu punya ingatan yang terbatas. Tidak semua orang memiliki ingatan yang baik ya, memiliki ingatan yang baik ya. Jadi kadang-kadang gampang lupa. Ada yang, kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, ada orang yang cepat ingatnya, lama lupanya. Nah, ini orang yang sangat luar biasa ya. Cepat ingatnya, lama lupanya. Nah, ini kalau bisa kita tiru ya. Tapi ada orang yang lama ingatnya, lama fahamnya, lama lupanya juga. Jadi kalau belajar itu lama sekali baru paham. Tapi kalau dia sudah paham, itu lama banget untuk bisa sampai lupa ilmu itu. Ada yang ketiga, itu orang yang gampang, yang susah, susah untuk paham, cepat lupa. Gitu ya. Paham bisa, tapi kadang cepat lupa. Nah, yang keempat ini yang celaka ya. Udah susah pahamnya, cepat lupa. Gitu ya. Tadi itu yang lama. Yang mana itu ya? Yang empat lah pokoknya itu. Alhamdulillah. Ini Mas Putra sudah hadir bersama kita. Langsung kita maksimalkan waktunya kita bersama beliau. Assalamualaikum Mas Putra. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Afwan, aman ya? Ustaz. Itu tugas negara Udah itu, aman. jangan sampai ditinggalkan. Oke Mas Mendadak Putra, kita sekali. pengen gimana nih? Kita tadi siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita semuanya. Ya, Nah, kita pengen ambil ilmunya nih dari Mas Putra, gimana memaksimalkan Ramadan kita ini menjadi produktif. Nah, sehingga kalaupun terjadi ini Ramadan terakhir kita sudah maksimal di dalam menjalani Ramadan ini. Monggo Mas Putra, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman. Halo, assalamualaikum. Maaf ya tadi rada-rada belakangan. Jadi pembahasan kita hari ini tentang produktif Ramadan, insyaallah. Nah, aku mau share sedikit materi. Wait, aku belum ini. Oke. Ini yang di sini dari mana aja nih? Kalau boleh tahu, ada berapa orang? Ada 20-an orang, masya Allah. Ada yang dari Jogja, tahu dari mana aja nih? Surabaya, wah masya Allah. Bogor, Batam, Banten. Dari yang disebutin aku cuma pernah ke Bogornya doang. Surabaya belum, Bandung aku 3 tahun di Bandung, kuliah di sana, insya Allah. Bandungnya di Buah Batu namanya. STT Telkom, kalau di zaman aku udah jadinya Universitas Telkom itu. Juga, wait, ini kayaknya salah ya. Oh, Cianjur, Makassar, Masya Allah. Oke, rame ya. Yang dari Jogja nggak ada ya? Yang dicari malah nggak ada yang dari Jogja. Oh, I see, Masya Allah. Mas Samba. Mas Samba itu dari mana ya? Mas Samba. Kok aku baru dengar ada Mas Samba. Luwu Utara. Oh, Masya Allah. Banjarmasin. Halo, Banjarmasin. Oke, aku coba share screen. Nah, udah tampil? Sudah ya, insya Allah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita mau bahas tentang yang namanya produktif Ramadan, insya Allah. Nah, kenapa sih Ramadan itu harus produktif? Padahal kayaknya ya, kalau di banyak orang itu mindsetnya
yang namanya Ramadan sama produktif itu dua kata yang berlawanan. Oh, kok bisa produktif sama Ramadan dua kata yang berlawanan? Oh, gini aja, Mas. Masa iya sih kita dituntut untuk melakukan aktivitas yang sama seperti hari biasa dengan rutinitas yang biasa, kerja, ngajar mungkin atau hal-hal lain, tapi beda kondisinya. Maksudnya, oh kondisinya kalau hari biasa kita bisa ada waktu untuk ngisi energi namanya. Ngisi energinya adalah dengan cara memenuhi kebutuhan fisik. Kayak apa? Makan, minum, dan lain-lain. Tapi ini di bulan Ramadan kita diminta tetap produktif, tapi dibatesin. Kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Lah gimana mau produktif? Orang boro-boro mau produktif, Kak. Orang kita udah males, udah capek, mana lapar, tenggorokan kering, kurang tidur karena harus sahur gitu kan. Gara-gara kurang tidur jadi kurang fokus. Gara-gara kebanyakan nggak fokus jadi kurang waktu. Gara-gara kurang waktu jadi nggak sempet ngapa-ngapain. Olahraga juga enggak. Nutrisinya berkurang. Aduh, banyak banget. Jadi gimana dong? Aku Ramadan malah produktif. Gimana ini? Nah, kalau mindset ini kita telan mentah-mentah dan akhirnya kita menjalani Ramadan hanya melakukan dengan cara menahan lapar dan haus tanpa ada aktivitas lain atau tanpa membuat tujuan yang konkret, kita akan jadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan kita hanya dapat yang namanya lapar dan haus. Nah, kata Rasulullah, boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjaran dari puasanya cuma lapar dan dahaga. Udah, nggak lebih. Nah, ini yang bahaya. Siapa di sini yang mau puasanya atau Ramadannya cuma dapat lapar dan haus saja? Coba ketik 2 kalau nggak mau. Kalau mau ketik 1. Ayo. Kalau nggak mau ketik. Oh, Nandang nggak mau. Najwa itu nggak mau. Masya Allah. Yang lain? Nah, yang lain juga nggak mau. Insya Allah kalau kita akalnya jernih, kalau kita hatinya bersih, kalau kita masih punya kewarasan, siapa sih yang mau? Ramadan udah capek-capek, udah effortnya gede, udah berharap banyak sama Allah, dapetnya cuma lapar sama haus. Nggak ada yang mau pasti. Nah, tapi ini terjadi bukan hanya ketika kita tidak mengiringi Ramadan kita dengan aktivitas-aktivitas produktif, tapi juga ketika kita nggak paham esensi dari Ramadan itu apa. Nah, esensi ini hanya bisa kita pahami ketika kita paham apa itu Ramadan. Coba sini yang jawab dong di sini. Kalau menurut kalian, kalau dengar kata Ramadan, yang kalian pikirkan apa? Yang terbayang di pikiran. Coba diketik. Ramadan. Kalau ingat Ramadan, kalau dengar kata Ramadan, ingatnya ini, Kak. Oh, Lailatul Qadar, Masya Allah. Apalagi? Bulan puasa, oke. Sirup marjan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, nuzulul Quran, Masya Allah. Sirup marjan iya sih. Aku juga kalau udah lihat ada marjan-marjan, ini tanda-tanda hilal mulai mau terlihat nih. Ini tanda-tanda udah mau Ramadan nih kayaknya. Marjan itu niat banget, bikin iklan aja udah kayak bikin film mereka. Kue lebaran, nah ini. Baru ingat Ramadannya udah kebayang lebarannya. Padahal masih jauh. Ramadan dulu baru lebaran, nanti lebarannya nanti. Banyak takjil, Masya Allah. Ada lagi buka bersama, tarawih, es buah dan baju baru, pasar kaget. Masya Allah. Kolak. Nah, jadi penting untuk kita memahami Ramadan itu sebenarnya apa sih? Karena, oh ini ada yang lengkap nih, lintasan masa. Adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa saum dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Masya Allah. Ya, ini lengkap ya ini jawabannya Masya Allah. Jadi apa itu Ramadan? Menarik, Ramadan ini Rasulullah sampaikan bahwa Ramadan ini penghulunya bulan. Penghulunya bulan. Kalau penghulu itu artinya ini ya,
yang di-highlight, yang ditonjolkan, yang ibaratnya dia ini di-bold lah, ditebelin gitu. Kalau hari, itu penghulu hari ada namanya Jumat. Nah, Jumat itu istimewa bagi umat muslim. Nah, kalau bulan itu Ramadan. Ramadan tuh istimewa bagi umat muslim. Istimewa banget. Sebagai penghulu bulan, di dalam Ramadan itu ada banyak keutamaan dan kemuliaan. Ramadan sendiri punya makna dalam banyak pendapat ya. Tapi salah satu pendapat menjabarkan bahwa Ramadan itu punya makna membakar. Hari yang begitu panas. Hari yang membakar. Apa yang dibakar di bulan Ramadan? Yang dibakar adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa manusia. Jadi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sungguh dinamakan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Maknanya dengan beribadah puasa Ramadan, dosa-dosa yang ada dalam diri umat Islam, insya Allah akan Allah ampuni, akan Allah hapus, akan Allah hilangkan. Nah, jadi Masya Allah luar biasa gitu. Ramadan juga punya keistimewaan. Keistimewaan seperti apa? Bahwa Ramadan juga jadi bulan turunnya Quran. Nuzulul Quran, Masya Allah. Nah, jadi begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Juga salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah, nah, kalau lihat-lihat yang kayak gini, keingetnya apa nih? Kira-kira yang mau tak bahas kalau udah lihat kayak gini. Apa keistimewaan Ramadan? Yang akan aku bahas kalau lihat video seperti ini. Ada api-apinya, terus menuju ke cahaya, Masya Allah. Jadi di sini yang pengen aku bahas adalah ketika ini umum banget, sering banget dibahas, sering banget dikeluarin ketika Ramadan itu datang, sering banget. Yaitu apa? Saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Nah, Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu itu mereka jadi nggak bebas mengganggu kaum muslim. Mereka nggak bebas menggoda kaum muslim. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini umat muslim fokus dan memperbanyak ibadah. Menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya bikin setan jadi, aduh gimana lagi nih? Nggak bisa digoda lagi nih. Dia udah sibuk sama kebaikan nih. Nah terus gara-gara ini maka probabilitas manusia yang masuk neraka jadi berkurang. Karena banyak yang melakukan kebaikan. Akhirnya digambarkan bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Karena banyak muslim sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Begitu luar biasanya bulan Ramadan. Karena itu, jadi Ramadan ini luar biasa ya. Walaupun ketika kita diwajibkan, nggak dipaksa ya, diwajibkan. Kita diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan syariat, yaitu menahan kebutuhan fisik, juga menahan kebutuhan naluri yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dijalankan ketika waktu subuh sampai waktu maghrib. Dan Masya Allah, Ramadan memaksa kita untuk memperbaiki diri kita, yang mungkin sebelum-sebelumnya sulit buat kita untuk disiplin sama diri sendiri. Kita dipaksa jadi disiplin. Nah, untuk bisa menjalani puasa Ramadan dengan produktif, maka penting dalam ilmu produktivitas itu, kalau kita ngomongin produktivitas, orang akan ngebahas hal ini biasanya. 3 elemen produktivitas. Manajemen atau time management, manajemen waktu, energi manajemen, dan attention management. 3 elemen yang harus di-manage ketika kita mau jadi produktif. Ada waktu, energi, dan atensi. Punya waktu, punya atensi atau fokus, tapi nggak punya energi, ya jadinya lemes. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain. Punya waktu, punya energi, tapi nggak punya fokus, mudah terdistraksi. Nggak bisa fokus. Ya punya waktunya, punya energinya, tapi akhirnya banyak yang nggak selesai karena nggak bisa fokus. Punya energi dan punya fokus tapi nggak punya waktu, ya udah nggak bisa gitu, nggak bisa dikerjain orang waktunya nggak ada. Nah jadi untuk bisa produktif maka 3-tiganya harus di manage, waktu, energi, dan atensi.
Ketika kita berhasil memanage ketiganya, maka kita akan bisa memasuki zona produktif. Sayangnya banyak orang merasa bahwa ini yang memang pertama kali harus dilakukan. Padahal ini dalam piramida produktivitas masuknya ke bagian activity yang paling bawah. Untuk bisa konsisten produktif, maka kita harus ngerti piramidanya. Ini framework yang ada di Islamic Productivity. 3 hal tadi, 3 elemen ini tadi, ini tuh di sini, di activity. Maka sebenarnya untuk bisa mulai produktif, mulainya dari atas dulu. Purpose-nya dulu, visinya kemudian, terakhir activity-nya. Maksudnya gimana, Kak? Purpose, visi, dan activity, tiga-tiganya harus dimiliki supaya bisa mengeksekusi 3 manajemen ini dengan baik, dengan semangat, dengan penuh makna, dengan tujuan yang benar. Karena gini konsepnya, kalau purpose-nya salah, maka visi dan activity-nya tidak akan punya nilai. Ini tergambar dari ketika nanti hari pengadilan di akhirat, digambarkan, dikisahkan bahwa yang pertama kali masuk neraka itu bukan orang-orang kafir. Walaupun orang kafir fix ya masuk neraka. Tapi ternyata ada juga orang-orang muslim yang masuk neraka. Kenapa? Karena walaupun activity-nya sesuai dengan syariat Islam, visinya juga tidak bertentangan dengan syariat, tapi ternyata purpose-nya keliru. Niatnya salah. Niatnya nggak benar, purpose-nya nggak tepat. Maka visi dan activity-nya jadi nggak punya nilai. Nah, ini yang jadi berbahaya. Dan ini banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Dan naudzubillah jangan sampai kita jadi salah satunya. Ini bahaya. Oke, apa aja sih bedanya activity, visi sama purpose? Activity itu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan rutin dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu activity. Yang kedua, visi itu adalah kondisi ideal yang ingin didapatkan atau dicapai. Oke. Wait. Lalu purpose itu apa? Purpose adalah alasan penciptaan atau kehadiran kita di dunia. Salahnya banyak orang adalah mereka memulainya dari yang namanya activity. Wajar aja kalau susah konsisten, susah untuk bisa istiqomah. Kenapa? Contoh, ini namanya iceberg, bongkahan es. Yang biasanya kelihatan cuman yang di atas doang, yang di bawah nggak kelihatan. Permukaan terlihat besar, padahal bawahnya jauh lebih besar daripada permukaan. Nah, ini yang tidak dipahami orang-orang. Ketika kita ngeliat influencer misal, kita ngeliat orang lain, dia rajin baca buku, dia rajin workout, dia rajin tahajud, dia rajin bikin konten, dia rajin bangun pagi. Dan kita terinfluence, kita pengen ngikutin. Tapi kok dia tetap bisa konsisten, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, kita sepekan 2 pekan aja udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena yang dia perlihatkan hanya activity-nya. Purpose dan visinya jarang banget diliatin. Padahal inilah yang jadi poin utama untuk bisa konsisten. Juga ketika kita pakai analogi pohon, purpose itu jadi akarnya, jadi bibit utamanya. Visi jadi tonggaknya batang yang menahan beban si ranting dan daun ini supaya tetap bisa rimbun, tetap bisa memberikan manfaat buat orang-orang. Nah, ini berkaitan sama akhirnya kita harus paham bahwa ketika pengen produktif di Ramadan dan pengen konsisten juga produktifnya di Ramadan, maka penting untuk kita bikin yang namanya goals Ramadan. Sekarang pertanyaanku, coba kalian tulis di kolom chat, goals kalian di Ramadan ini apa sih? Nah, coba ditulis di kolom chat.
Oke, apa target kalian nih, goals kalian di Ramadan? Belum ada yang ngetik nih. Biasanya kalau pertanyaannya gini, akan ada yang jawab, oh khatam 1 kali Kak. Terus juga ada juga menambah hafalan, Insya Allah. Ada juga, oh ini najwai, menjadi takwa, mengurangi keburukan diri, menambah ketaatan, Masya Allah. Apalagi? Yuk yang lain, ditunggu nih. Goals Ramadannya apa? Nambah khataman Quran. Iya nambah hafalan Quran. Jadi diri yang lebih baik. Ada juga yang kemarin jawab pengen berubah. Berubah jadi apa ini? Nggak lengkap gitu. Insya Allah. Nah jadi untuk bisa ini menjadi lebih sadar dalam beribadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, Masya Allah. Dipegang aja. Oke. Menjadi hamba yang Rabbani, bukan Ramadhani. Masya Allah. Keren nih kata-katanya. Sudah diwakili intinya sama, supaya yang dilakukan gak hanya di Ramadan aja, tapi continue setelahnya. Ingin dapat predikat takwa, konsisten dengan apa yang dilakukan di bulan Ramadan dan bulan biasanya. Khatam 5 kali, bismillah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dapat Lailatul Qadar, bisa konsep sholat duha, Masya Allah. Berubah menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah, Masya Allah. Ingin lebih melatih diri dalam kualitas ibadah dan berkesinambungan konsisten dalam takwa. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dan semua jawaban-jawaban teman-teman tadi dijawab benar, insya Allah benar. Insya Allah benar, karena merupakan turunan dari big goals-nya Ramadan. Apa sih big goals-nya Ramadan? Kalau khataman Quran, terus olahraga, terus jadi pribadi lebih baik, menambah ibadah dan lain-lain, itu aku menyebutnya mini goals. Oh, perbanyak muhasabah dan menghitung dosa di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga bagian dari mini goals. Mini goals yang harus dicapai, dipenuhi untuk mendapatkan big goals-nya. Apa sih big goals Ramadan? Nah, yang menarik adalah apa ya big goals-nya Ramadan itu? Perubahan, Masya Allah. Istiqomah dalam taat, mendapat ridho Allah, Masya Allah. Oke. Big goals-nya Ramadan adalah, nah ini menarik, sungguh sangat merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Jadi Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh sangat merugi orang-orang yang masuk ke bulan Ramadan, orang-orang yang menjalani bulan Ramadan, orang-orang yang diberi kesempatan menjalani Ramadan, tapi setelah Ramadan itu berlalu, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Rugi banget. Gitu. Nah, dari sini kita bisa narik kesimpulan, apa sih big goals-nya Ramadan itu? Big goals-nya Ramadan adalah forgiveness. Ampunan. Ingat tadi Ramadan punya makna membakar. Membakar dosa-dosa, membakar kesalahan, membakar diri yang punya pribadi buruk, membakar kebiasaan-kebiasaan jelek. Maka membakar ini dengan mendapatkan ampunan Allah. Nah, yang namanya ampunan, yang namanya big goals, yang namanya goals dalam metode SMART goals. Nah, jadi ada yang namanya konsep SMART goals. SMART goals itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Jadi spesifik artinya harus detail, tidak boleh ambigu, tidak boleh terlalu general, harus spesifik. Measurable artinya terukur. Apa KPI-nya? Key Performance Indicator. Bagaimana menilai bahwa ini sukses atau bagaimana menilai bahwa ini gagal? Nah, sekarang kita balik lagi, kita masuk ke measurable. Menilai bahwa kita sukses atau kita gagal. Kira-kira menurut kalian parameter sukses dan gagalnya forgiveness ini apa sih?
Parameter sukses menjalani Ramadan dan gagal menjalani Ramadan. Apa parameternya? Gambaran kalian. Apa yang bisa kita nilai, yang bisa kita apa ya ngomongnya? Kita rasakan lah. Karena parameternya harus bisa dirasakan ya, harus bisa diindra. Kalau parameternya tidak bisa diindra, akan sulit. Tiba-tiba bilang, oh dapat pahala segunung Kak. Ini nggak bisa kita indra. Gimana mengindra pahala? Pahala itu sifatnya goib. Gitu. Oh Kak, kita dapat Lailatul Qadar. Nah, dapat Lailatul Qadar nih gimana? Nggak bisa diindra. Nah, jadi apakah dapat cap di keningnya, selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar? Nggak juga, nggak bisa. Nah, Masya Allah. Jawabannya adalah perubahan. Maka parameter suksesnya adalah berubah jadi diri yang lebih baik ketika Ramadan hingga selesai Ramadan, bahkan sampai bukan selesai ya, hingga setelah Ramadan. Bukan selesai, setelah Ramadan. Artinya apa? Artinya nggak cuma di bulan Ramadan doang produktifnya, tapi berlanjut hingga ke bulan-bulan berikutnya. Apa parameter gagalnya? Parameter gagalnya adalah tidak berubah atau naudzubillah jadi lebih buruk. Oh, kok bisa Kak? Jadi lebih buruk daripada sebelumnya? Bisa. Ada nggak orang-orang di bulan Ramadan ini yang puasa tapi tetap melakukan maksiat? Puasa ya puasa, tapi maksiatnya tetap jalan. Nah ini yang aneh nih. Di bulan Ramadan yang begitu suci tetap berani melakukan kemaksiatan. Nah ini naudzubillah, jangan sampai. Masih banyak orang seperti itu. Dan itu tugas-tugas kita untuk mengingatkan. Tugas-tugas kita untuk memperbaiki. Nah dari sini proses chunking down-nya berlanjut atau berjalan. Apa itu chunking down? Chunking down itu memecah big goals jadi mini goals sehingga bisa dicapai. Contoh paling gampang, analogi paling gampang adalah lari 5 km. Untuk orang awam, untuk orang yang belum pernah lari, ini hal yang besar. Maka ketika baru mulai langsung mau lari 5 kilo, asumsinya cuma 2. Dia gagal karena kecapean atau dia gagal karena pingsan. Karena jauh banget gitu, jauh banget itu. Jadi dipecah jadi mini goals. Maksudnya gimana? Ketika jadi mini goals, maka dia nggak harus lari langsung 5 kilo. Hari pertama lari mungkin 500 meter dulu. Nggak masalah, pelan-pelan. Pekan kedua mulai dinaikin jadi 1 kilometer. Pekan ketiga naik jadi 2 kilometer. Sampai setelah 3 bulan berhasil 5 kilometer. Apakah big goals-nya tercapai? Tercapai, tapi dengan mini goals terlebih dahulu. Nah, jadi skemanya seperti ini kira-kira. Gimana sih cara dapat ampunan Allah? Maka ada banyak caranya. Beberapa caranya adalah pertama, udah pasti puasa dong. Yang namanya Ramadan ya udah pasti yang paling di-highlight adalah puasanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Masya Allah. Puasa jadi hal yang wajib. Yang kedua, sholat malam ditingkatkan. Ada tarawih mulai tambah, yang belum pernah tahajud mulai ditambah dengan tahajud dan witir. Karena barang siapa melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka dia diampuni semua dosanya yang telah lewat. Lalu apalagi? Ada yang namanya sedekah. Masya Allah, sedekah ini luar biasa juga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Bersedekah menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi esensi sedekah itu bukan bukan jadi kaya secara material, secara duniawi. Itu salah, itu bukan esensinya. Esensi sedekah itu adalah memadamkan api neraka. Memadamkan supaya kita tidak masuk ke sana. Jadi modal kita untuk ke surganya Allah. Itu esensinya. Kalaupun dapat balasan di dunia, ya alhamdulillah itu bonus-bonus aja.
Gitu, itu rezeki-rezeki kita. Juga yang keempat, sholat malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan juga kita tutup dengan ujung yang baik, yaitu apa? Zakat fitrah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa serta dari perbuatan atau ucapan jorok, juga sebagai makanan bagi orang miskin. Insya Allah. Nah, apakah cukup dengan amalan-amalan ini aja, Kak? Oh, tentu boleh ditambah dengan amalan-amalan lain. Baca Quran, tadarusan, tilawahan, dan baca Quran tuh. Terus menambah dengan zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang, dan tidak lupa dengan amalan yang utama. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ini berkaitan dengan time management. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, kenapa harus kita berbanyak juga? Karena Ramadan jadi waktunya multiple times. Dilipat gandakan pahala-pahala kita. Dilipat gandakan hitungan-hitungan atau balasan-balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah. Itu. Jadi bukan waktunya untuk apa ya, kayak membatasi, enggak. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Lakukan aja. Banyak-banyakin aja. Nah, ya nggak masalah. Apakah artinya dengan 5 ini aja Kak, aku nggak boleh baca Quran? Nggak gitu konsepnya. Jadi boleh, perbanyak aja. Maka dengan ini nanti insya Allah kita akan sukses menjalani Ramadan dan akhirnya mendapatkan kesuksesan setelah Ramadan juga. Gitu. Nah, di sini ini bahasannya adalah purpose. Walaupun purpose itu secara detail beda lagi sebenarnya, tapi ini versi Ramadan aja. Ini bahasan visi kok, purpose, visi, bahasan visi, tujuan, target. Kalau purpose beda lagi, purpose itu lebih tinggi lagi daripada visi. Tadi ya, purpose itu tentang alasan penciptaan kita di dunia. Nah ini harus paham ini, karena kalau purpose-nya keliru, udah otomatis bawahnya keliru semua. Jadi bawahnya nggak terhitung semua. Itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk visi ini kalau bikin mini goals tadi maka harus spesifik. Kita pakai yang namanya SMART goals untuk menjaga konsistensi Ramadan kita atau konsistensi produktif Ramadan kita. Yang namanya spesifik itu gimana sih? Nah, tadi kita coba bedah lagi. Ada yang nulis tentang target-targetnya di bulan Ramadan. Oke. Apa tadi ya? Berubah menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Nah, berubah menjadi lebih baik ini masuk standarnya general, nggak spesifik. Maka ketika dia tidak spesifik akan sulit mengukur atau bahkan sulit untuk membayangkan sebenarnya kita ini mau kemana. Karena jadi lebih baik itu besar banget, luas banget maknanya. Olahraga misal, olahraga tuh udah dihitung jadi lebih baik belum? Baca Quran udah dihitung lebih baik belum? Nah ini harus spesifik lagi. Spesifik bisa dengan who, what, where, when, and why. Contoh ya, berubah menjadi lebih baik ini kalau kita buat jadi spesifik adalah gini. Oke, sebelumnya aku nggak pernah baca buku. Di bulan Ramadan, aku akan baca minimal 3 buku dengan tema atau dengan bidang Islamik, atau juga self development, atau juga produktivitas, atau juga memperbaiki mindsetku sebagai muslim. Lalu bukunya didetailkan, 3 buku ini judulnya apa aja gitu. Ada buku misal apa itu bukunya Ustaz Felix, Beyond the Inspiration. Ada buku-buku lain juga tentang productivity, Atomic Habits. Ada juga buku-buku lain dan lain-lain. Itu. Terus juga
lebih spesifik lagi olahraga, misal dalam bidang olahraga. Sebelumnya aku nggak pernah olahraga, pas Ramadan aku mau diisi dengan olahraga juga, tapi olahraganya jangan yang berat-berat. Jalan pagi aja misal. Atau juga aku nggak pernah zikir pagi petang, maka ketika Ramadan aku bikin zikir pagi petang rutinitasnya gitu. Nah, sehingga kita ngerti yang mau kita lakukan itu apa aja, spesifik. Tidak boleh general. Karena general ini bisa memancing yang namanya procrastination atau menunda-nunda. Lalu measurable, artinya terukur. Jadi lebih baik itu nggak terukur. Gimana ngukurnya? Kecuali kayak tadi, baca buku 3, maka bisa terukur. Berhasil atau gagal adalah terbaca nggak 3 buku ini. Juga zikir pagi petang, berhasil atau gagalnya dijalankan nggak zikir pagi petangnya. Khataman Quran 1 kali, berhasil atau enggaknya ya dihitung, berhasil nggak menghatamkan Quran 1 kali. Jadi terukur. Nah terukur inilah yang bikin kita jadi bisa menikmati proses. Proses tidak akan bisa dinikmati kalau tidak bisa nggak terukur. Itu ini harus hati-hati. Terus juga yang ketiga achievable. Achievable artinya menantang tapi bukan berarti mustahil. Contoh paling gampang. Sebelumnya tidak pernah atau jarang banget baca Quran. Pas Ramadan masang target 10 kali khatam. Nah, ini bukannya pesimis atau bukannya membatasi ya. Tapi yang namanya habits itu perlu waktu. Perlu yang namanya diinstal. Bahkan para ulama, para sahabat itu menyiapkan Ramadan tuh 6 bulan sebelum. Lah ini ada orang Hamin 1 Ramadan tidak pernah baca Quran atau jarang baca Quran, masang target 10 kali khatam. Nah ini takutnya adalah ketika dia memasang sesuatu yang impossible, dia akan merasa bersalah ketika dia tidak berhasil mencapainya. Atau di tengah jalan dia merasa capek. Akhirnya dia merasa bersalah. Rasa bersalah itu membuat dia menghakimi dirinya. Penghakiman itu membuat dia memunculkan emosi negatif. Emosi negatif itu membuat dia tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena dia pikir dia adalah orang gagal. Dia nggak akan sanggup. Aku nggak akan bisa menjalani Ramadan ini. Aku udah gagal. Nah ini negative thinking kayak gini harus dibatasin, harus dihindari, harus dicegah gitu. Challenging but not impossible. Kalau tidak pernah atau jarang baca Quran, maka 1 kali aja minimal. Gak apa-apa. Jangan langsung 10 kali gak masalah. Gak pernah tahajud, mulai dari 2 rakaat aja, 1 witir. Insya Allah cukup. Dibiasakan. Karena target kita adalah setelah Ramadan tetap jalan, insya Allah. Nah tapi bukan berarti, oh berarti aku 1 kali aja kayak khatamnya. Ya kalau udah terbiasa mau 5 kali, lebih banyak lebih baik. Nah jadi bukan berarti lebih banyak jadi nggak baik, nggak juga. Tapi kita bisa menilai kemampuan kita. Dan kita men-challenge diri kita untuk naik level gitu. Lalu relevan. Relevan artinya closely connected to the objective. Jangan sampai goals tadi, mini goals tadi tidak sesuai dengan big goals-nya. Contoh, big goals-nya mau dapat ampunan Allah. Mini goals-nya adalah nembak si doi buat jadi pacar. Nah ini udah nggak sanggup. Atau mini goals-nya adalah ngajak si doi buka bareng. Atau buka bareng alumni tapi sholat maghrib sama isya-nya tidak dijalankan. Ini udah nggak relevan. Big goals dan mini goals-nya nggak relevan. Lalu terakhir time atau time bound. Terikat dengan waktu, ada deadline-nya, ada waktu-waktu dijalankannya. Time ini cuma deadline ya, tapi juga waktu ketika itu dijalankan. Contoh, tadi misal zikir pagi petang, maka mau dilakukan kapan aja? Ya pagi sama petang. Di checklist, ada bikin checklistnya juga, terus baca buku. Baca buku ini mau dilakuin kapan aja? Oh setelah subuh misal, atau saat setelah asar lagi jam-jamnya ngabuburit malah diisi baca buku. Harus ada waktunya. Karena kalau tidak disediakan waktunya, tidak ditentukan waktunya, minim bisa dieksekusi. Udah ketutupan sama aktivitas-aktivitas lain. Nah kalau di Islamic Productivity yang di Nafs itu, kita clear sampai kanvasnya dibikinin. Dan ini harus diisi semua. Purpose-nya, visinya ada 2. Ada big vision dan ada true vision.
big vision dipecah jadi 4 lagi. Ada dakwah, ada self, ada family, dan ada karir. Juga dari semua list ini mana yang mau di-achieve dalam 1 tahun. Dan juga sebelum mengisi visi-visinya, dicari dulu passion-nya apa. Karena Allah pasti menitipkan dalam setiap insan itu sebuah kelebihan. Suatu kelebihan yang dia dilebihkan dari orang lain. Ada yang jagonya desain, ada yang jagonya fotografi, ada yang jagonya public speaking, ada yang jagonya menjahit, ada yang jagonya ilustrasi. Maka mana nih? Kamu jago di mana? Nah, ini passion ini digali dari 5 poin. 5 poin yang harus didalami. Belajar, topik, aktivitas, sifat dan perilaku, serta prestasi atau pengalaman selama hidup. Nah, 5 poin ini memudahkan kita untuk menemukan passion kita apa. Lalu, setelah semua tadi terisi, baru kita ngomongin manajemen. Dan yang paling banyak dibahas adalah time management. Maka time management ini dibagi jadi 4. Kalau di Western productivity ya, bukan yang Islamic, itu cuma 3. Planning, organizing, sama executing. Tapi kalau di Islam, itu kita punya tambahan yang namanya barokah time. Karena dengan keberkahan, insya Allah kita bisa mencapai lebih banyak hal. Salah satu, jadi aku trailerin aja, bocorin aja. Salah satu syarat mendapatkan keberkahannya waktu adalah memenuhi poin-poin yang ada dalam surah Al-Asr. Hafal ya, insya Allah ya surah Al-Asr. Itu juga jadi kunci produktivitas. Nah, Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah. Manusia itu semuanya rugi, rugi serugi-ruginya. Kecuali illa alladzina amanu. Nah, kecualinya ada 4. 4 poin kalau nggak mau waktu kita rugi atau waktu kita sia-sia. Pertama, amanu, beriman. Jadi harus orang-orang beriman pertama kali. Kalau tidak beriman, otomatis sudah tidak berkah. Nah, jadi gampangnya gitu. Pertama, sudah pasti beriman. Yang kedua, menegakkan amal soleh. Konsekuensi dari beriman adalah menjalankan syariat. Dan syariat punya banyak perangkat, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan seperti puasa Ramadan, juga sholat, juga lain-lain. Dan yang ketiga ini yang jarang. Pertama, beriman, oke, terpenuhi. Kedua, menjalankan amal soleh juga terpenuhi, alhamdulillah. Yang ketiga, jarang banget dipenuhi, yaitu apa? Saling menasehati dalam kebenaran, mengajak kepada kebenaran, mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang beriman, ada orang rajin ibadah, tapi dia cuek sama sosial, dia cuek sama umat, dia cuek sama kejadian-kejadian yang ada di luar kehidupan pribadi dia. Ini adalah sifat egoisme atau individualis yang banyak muncul di era sekarang. Karena ilmu produktivitas barat terlalu fokus mengajarkan atau terlalu fokus membahas pada kehidupan pribadi aja. Sampai melupakan bahwa salah satu peran manusia adalah untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Sebagai sebagai penjaga bumi, sebagai pemimpinnya bumi. Kalau sudah yang dipimpin bumi, maka bumi harus dijaga. Nah, itu jadi lupa untuk dijalankan. Maka salah satu juga menjalankan Ramadan dengan penuh keberkahan, menjalankan Ramadan dengan produktivitas juga, mempertahankan energi produktivitas kita adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Kalau ya kata-kata kecil, sedang, dan gede juga menggambarkan balasannya, menggambarkan juga hadiah yang kita dapat, gitu insya Allah. Nah, ini insya Allah nanti ke depan akan dibahas juga sama pengisi-pengisi yang lain, insya Allah. Nah, jadi begitu produktif Ramadan itu pertama harus ditentukan dulu goals-nya. Jadi big goals-nya apa? Setelah big goals-nya muncul, maka tentukan mini goals-nya. Apa aja yang mau dilakukan.
Setelah mini goals-nya ditentukan, maka bikin yang namanya SMART goals, dibikin specific, measurable, dan lain-lain. Oke, dan juga aku mau kasih lihat salah satu cara agar kita bisa mempertahankan produktivitas kita adalah, wait, mana ya? Jadi ini kunci ini ya, kuncinya konsisten juga salah satunya adalah memonitoring, men-tracking. Misal puasa, oh ini salah tanggalnya. Oke, puasa dan lain-lain itu di tracking. Oh, qobliyah subuhnya, qobliyah zuhurnya, badiah zuhur, badiah maghrib, badiah isya, tahajudnya, duhanya, tarawihnya. Ini hari kedua Ramadan. Hari ini puasa atau enggak? Alhamdulillah puasa. Tilawahnya udah berapa halaman yang dibaca. Terus juga habits apa aja yang mau kita tanamkan atau yang mau kita install. Maka workout misal, terus tambahin lagi apa? Baca buku. Nah, di sini habits itu baca buku nggak cukup. Ternyata harus kita spesifikkan. Baca buku apa? Misal beyond mana sih? Beyond the aduh aku malah typo terus. Inspiration. Jadi clear kan? Targetnya adalah baca buku Beyond the Inspiration. Hari pertama kebaca, hari kedua kebaca, hari ketiga kebaca, hari keempat selesai dibaca. Maka tambah lagi. Baca buku apa lagi? Baca buku tambahan lagi misal apa ya, Atomic Habits misal. Tambah lagi hari 3 hari. Oh, 3 hari selesai, baca buku lagi. Jadi kayak gitu. Specific, measurable, time bound, relevan juga dan achievable. Nah, salah satu cara men-tracking juga adalah untuk kita tahu progres kita seperti apa. Nah, ini banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman pakai, yang bisa teman-teman cari, yang bisa teman-teman buat, bisa juga di kertas, bisa juga di kalender, anything, apapun yang bikin kalian nyaman. Karena salah satu syarat untuk men-track adalah kalian nyaman dengan proses trackingnya. Gitu insya Allah, barakallahu fikum, saya kembalikan ke hostnya insya Allah. Mana stop sharing ini? Ya, Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita sering lupa tadi ya, bahwa ternyata purpose itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita cepat bosen, ternyata memang karena kita cepat bosen itu mungkin memang karena kita tidak pernah tidak pernah mempunyai tujuan. Buat apa sih, ngapain sih kita kayak gini gitu ya. Nah, makanya tadi luar biasa materinya yang bisa disampaikan oleh Mas Putra. Jadi indikator kita sukses di bulan Ramadan adalah bukan di Ramadannya, tetapi justru kebiasaan itu berlanjut setelah Ramadan. Masya Allah. Ini untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya masih ada waktu. Teman-teman semuanya kalau ada yang mau diskusi atau bahkan konsultasi. Nah, ini sama Mas Putra tentang Emang halo produktivitas. Mbak, Ya, boleh, Hangga. Lintasan masa. saya mau nanya. Ya. Ya kan, boleh Pak? Ya, Ya, boleh, silakan. boleh. Ya kan, jika setan sudah dibelenggu di bulan Ramadan, mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Pertanyaan kedua saya, bagaimana puasa seseorang tersebut, dan bagaimana cara kita mengetahui pahala yang kita puasa selama bulan Ramadan itu? Jika memang ada disertai dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an. Bagaimana kita cara mengetahui pahala kita selama kita belum puasa itu? Sedangkan kita tidak tahu. Entah kita melakukan maksiat, entah kita melakukan apa. Ya. Silakan Mas Putra nggih. Ya, insyaallah. Nah, sebenarnya disclaimer dari aku pertama kali adalah ketika berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan banyak hal, aku merasa kompabilitasku sebagai, makanya nggak pernah menyebut diriku ustadz. Nggak pernah menyebut diriku ustadz. Jadi kalau minta fikih, minta dalil ke aku itu tempat yang salah, tempat yang keliru.
Karena aku punya guru dan aku lebih mereferensikan kepada para astatis dan para ulama yang ilmunya insya Allah lebih tinggi. Kalaupun aku sampaikan, aku nggak berani karena guruku pun sudah menyampaikan memang fokusnya akan berbeda. Menggali dalil, ada yang fokus ke fikih, ada yang fokus ke hadis, dan ada fokus ke yang lain. Aku bukan tempat yang tepat untuk ditanyakan terkait hal-hal seperti itu. Gitu, itu disclaimer ya. Jadi bukan berarti aku nggak belajar, bukan berarti aku nggak menggali hal-hal itu, tapi hanya kurang tepat aja. Hanya kurang tepat aja. Nah, Kan pertama terkait apakah apa ya tadi ya, pertama ya masih ada yang berlaku maksiat ya ketika setan dibelenggu ya. Nah, di sini sebenarnya kan ada beberapa pendapat terkait dalil hadis tadi ketika setan itu dibelenggu. Ada yang mengatakan bahwa ini kontekstual, ada juga yang beranggapan bahwa ini tekstual. Tekstual artinya setan itu literally benar-benar dibelenggu, benar-benar dikurung, benar-benar diikat. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa gerak. Dan memang nggak ada sekarang gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini kontekstual. Artinya maknanya dia punya makna tersendiri ya. Nah, tadi yang tak ceritain Imam Ibnu Hajar salah satunya mengatakan bahwa artinya ini syaitan tidak sanggup menggoda manusia karena manusia lagi sibuk-sibuknya beribadah, sedang produktif-produktifnya beribadah. Jadi ketika masih ada yang berlaku maksiat, ya memang kebiasaan dia membentuk kepribadian dia seperti itu. Karena dalam pembentukan kepribadian seseorang, kita harus paham yang namanya flow informasi membentuk kepribadian. Bahwa ketika informasi pertama kali dikonsumsi, maka dia akan jadi pemikiran. Ketika diulang-ulang, terus dikonsumsi, terus diulang-ulang, maka jadi keyakinan. Keyakinan ini men-trigger yang namanya tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan berulang-ulang membentuk namanya habits atau kebiasaan. Maka kebiasaan inilah yang membentuk kepribadian. Wajar aja ada orang yang sebelum bulan Ramadan itu terbiasa dengan informasi-informasi yang buruk, informasi-informasi yang enggak baik, informasi-informasi yang enggak produktif. Lalu ketika Ramadan tiba, enggak bisa dia tiba-tiba berubah 180 derajat. Kenapa? Karena itu butuh effort yang begitu luar biasa. Informasi dia sudah terlanjur membentuk kepribadian dia. Kecuali memang dia taubatan nasuha. 180 derajat dia putar. Dia stop, benar-benar stop. Dan ini harus didukung dengan circle yang mendukung juga. Pernah ada artis yang ketika dia terbiasa dengan hal-hal yang maksiat, dia hijrah berhijab. Dan Masya Allah dari sana dia mulai jadi pengen lebih baik. Tapi sayangnya ketika dia tidak mengganti circle-nya, dia nggak mengganti teman-temannya, dia balik lagi. Dan balik lagi pun dia mengucapkan kalimat yang menurutku kurang tepat. Sampai dia bilang ya mending masuk neraka bareng sama artis-artis Hollywood, bareng sama orang-orang terkenal gitu kan. Dia kira di neraka tuh bisa bikin konser gitu. Padahal orang nyanyi di sundut rokok aja itu udah nggak bisa nyanyi lagi. Baru rokok loh tingkatannya, belum api neraka. Jadi kira-kira kayak gitu insya Allah. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait bagaimana melihat pahala, mungkin sepemahamanku yang bertanya ini lebih paham daripada yang ditanya. Jadi insya Allah yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Dari sudut pandang manusia biasa atau manusia awam, pahala itu kan nggak bisa kita ukur. Maksudnya kita nggak bisa lihat parameter persentase atau tabungan pahala kita karena sifatnya gaib. Untuk meyakini sifat-sifat yang meyakini hal-hal yang bersifat gaib, maka pertama kali yang perlu kita lakukan adalah merasionalkan atau mengunci akal kita dengan sifat-sifat yang memang logis. Ketika yang logis ini masuk akal, kita terima dengan akal kita, maka setelahnya kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita yakin bahwa pertama ya bahwa Allah itu Tuhan kita, maka kita akan percaya dengan apa-apa yang diturunkan sama Allah, termasuk hal-hal yang gaib. Nah, kalau ukuran-ukuran gimana cara kita ngukur pahala kita? Gimana cara kita tahu pahala kita dapat berapa? Gimana cara kita tahu bahwa ini dan ini dan ini dan itu? Sejauh yang aku pelajari bahwa itu hanya bisa diketahui lewat dalil-dalil Quran atau nas-nas dari juga para sahabat Rasulullah
hadis juga Quran, dalil-dalil kita bahwa oh ini dikalikan 10 pahalanya. Ada bahwa Quran itu kalau baca per ayatnya nanti dihitung 10. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Alif lam mim dihitung satu huruf, satu huruf, satu huruf. Nah, tapi yang perlu difokuskan menurutku ketika kita bermain dengan produktivitas, yang difokuskan jangan pada hal-hal yang memang apa ya, kita menyibukkan diri pada hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu, nggak bisa kita kendalikan. Oh, berapa ya pahala yang ku dapat, berapa ya ini yang ku dapat, itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah ikhtiar kita, aktivitas kita, manajemen waktu, energi dan atensi kita dengan mengharap ampunan Allah. Nah, ampunan Allah ini ukurannya gimana? Kita jadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa? Ya. Jadi saya juga waktu sahur sahur pertama kalau nggak salah itu sempat ikut kajian di YouTube juga itu. Ternyata memang betul tadi yang sama yang disampaikan oleh Mas Putra bahwa Kiai Haji Ainul Yakin dari Semarang itu juga menyampaikan hal yang sama. Jadi ada yang berpendapat secara literally bahwa dibelenggu ya setan itu secara fisiknya gitu ya. Tapi ternyata ada setan karena nafsu dari manusia yang masih ada nafsu manusia yang masih dituruti gitu ya, dan ada yang memang secara kontekstual gitu ya. Saya jadi ingat satu ungkapan, saya lupa ya Mas, saya itu orang yang susah untuk mengingat sesuatu. Kadang-kadang saya lupa dengar sesuatu itu dari siapa, itu kadang lupa. Ya, bahwa salah satu tanda diterimanya amal adalah adanya amal-amal lain setelahnya. Jadi kalau kita beramal satu amalan gitu ya, dan amal ini diterima, maka kita dimudahkan lagi untuk melakukan amalan yang berikutnya. Nah, mungkin itu bisa salah satu menjadi indikator ya. Kita diterima nggak sih amalan kita? Nah, apakah kita lebih mudah lagi dalam melakukan kebaikan atau tidak? Ya, gitu. Yang lainnya mungkin silakan. Nah, ini terkait produktivitas ya. Nah, lebih dispesifikan lagi, mungkin diskusinya lebih tentang produktivitas. Ada yang mau menyampaikan lagi mungkin diskusi atau konsultasi? Kalau menurut saya ya Pak, ya kan bukan berarti setan itu dibelenggukan dengan rantai atau dimasukkan ke dalam sel di sel lah kebenarannya. Mungkin lebih tepatnya bukannya setan yang dibelenggu, namun hawa nafsu yang ada di diri kita itu yang dibelenggu. Karena musuh terbesar manusia itu tuh adalah al-istidrot, hawa nafsu. Seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu juga, ada penjelasan yang memang juga seperti itu, karena hawa nafsu kita harusnya terbelenggu itu, karena kita tadi Mas Putra juga menyampaikan bahwa kita diwajibkan ya untuk taat kepada Allah dengan segala kemuliaan bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ya kan tidak hanya nafsu makan dan minum doang yang harus nafsu amarah dan lain sebagainya. Semua nafsu berbuat maksiat itu harus dijaga. Iya. Kalau jazakallah khair. Oh, nggak ada lagi ini, mungkin saya nih Mas Putra. Saya nggak ada ngerasa gitu. Karena saya itu ngerasa, oh ini ada Mbak Najwa, beliau dulu aja. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan manajemen ya sebenarnya termasuk produktivitas di bulan Ramadan. Cuma mungkin yang ingin saya tanya itu adalah terkait dengan kayak skala prioritas kita di bulan Ramadan yang bertabrakan dengan ini ya tugas kita sebagai peran-peran lain kayak gitu. Maksudnya kan misalnya kalau misalnya anak kuliahan gitu ya. Kalau sekarang itu puasanya tuh ya emang kayak di jadwal kuliah tetap gitu, kayak di hari-hari
dari UTS lah tugas dan lain sebagainya. Padahal kan kalau misalnya ini ya apa namanya keutamaan Ramadan kan banyak dijelaskannya tuh ibadah-ibadah doh Ya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini boleh nggak sih kayak misalnya kita juga meniatkan atau ya apa yang menjadi peran utama kita sekarang misal ya kayak kita punya target oh yang skripsi oh di bulan Ramadan nih saya pengen nyelesain skripsi nih dan lainnya kayak gitu. Ini masuk kemana ya kira-kira atau mungkin boleh apa dielaborasi dengan penjelasan yang tadi. Terima kasih. sama. Oke. Nah, ini aku pernah dapat pertanyaan kurang lebih sama. Jadi pertanyaannya gini, Kak Putra, aku pengen produktif kata dia. Tapi sayangnya aku sibuk mengajar di sekolah. Jadi gara-gara aku ngajar di sekolah, aku jadi nggak bisa produktif, gitu kan. Nah, di sini yang jadi masalah itu sebenarnya adalah di mindset, di pemahaman. Mindsetnya, cara kita mendefinisikan arti produktif itu akan menentukan bagaimana kita menilai aktivitas itu produktif atau enggak. Jadi harus hati-hati banget mendefinisikan produktivitas. Dunia barat itu mendefinisikan produktivitas selalu kaitan definisinya itu kalau nggak sama material, sama output kerjaan, sama apa lagi ya, effort untuk mencapai mimpi. Jadi kayak gitu doang. Itu sudah sangat khas gitu karena mereka kan khasnya kapitalis ya. Jadi harus material, harus kuat materialnya. Jadi definisi produktivitas itu ngarah ke material semua. Capek, diikutin itu capek. Nah, makanya di Islamic Productivity kita harus clear mendefinisikan produktivitas pertama. Definisi produktivitas itu apa sih? Produktif adalah aktivitas mewujudkan visi dalam peran memenuhi purpose. Nah, aktivitas mewujudkan visi dalam peran memenuhi purpose. Ada 3 elemen tadi muncul dalam definisinya. Karena bagiku produktif itu ya aktivitas. Tapi sebuah aktivitas itu harus punya target, harus punya tujuan. Maka tujuannya adalah visi, apa yang pengen dia capai, apa yang pengen dia wujudkan. Dan yang namanya visi pasti muncul dilandaskan atau berdasarkan sesuatu. Ketika pemahaman diri dia tentang apa sih alasan dia ada di dunia. Kalau dia merasa di dunia ini hanya untuk cari duit, maka visinya pasti punya rumah mewah, mobil mewah mentereng banyak-banyak gitu kan. Emasnya sampai menutupi lengan dan leher. Itu karena dia merasa hidup dia untuk mengumpulkan uang. Atau ada orang, ini stand up comedian, pernah dia ngomong, aku merasa bahwa purpose-ku, alasanku di dunia itu untuk membuat orang tertawa bahagia. Dari purpose itu dia melahirkan visi. Visinya apa? Menjadi stand up comedian terkenal di seluruh dunia. Sehingga dia bisa menghibur banyak orang. Akhirnya activity dia apa? Belajar stand up, bikin show, tour, terus lain-lain. Jadi purpose melahirkan visi. Dan visi menciptakan activity. Nah, balik ke tadi, ketika kita memahami definisinya, maka akhirnya kita ngerti, oh purpose manusia apa? Visinya apa? Activity-nya gimana? Nah, balik ke tadi, kalau Ramadan Kak, ada ibadah yang harusnya kita bisa khataman 5 kali, 10 kali. Tapi aku terbentur sama skripsi yang harus diselesaikan. Jadi gimana Kak prioritasnya? Nah, dalam Islam tuh asiknya ada fikih aulawiyat. Jadi mana nih yang lebih dulu gitu kan. Kalau wajib ketemu sunnah enak. Lebih dulu wajib dong. Yang jadi masalah nih kalau wajib ketemu wajib. Ini gimana nih? Bayar hutang wajib, tapi menafkahi keluarga wajib. Duitnya cuma cukup buat salah satu doang. Mana ya yang didahuluin? Coba bayar hutang dulu atau ngasih makan keluarga dulu gitu. Nah, yang wajib harus didahulukan yang mana? Maka ada prioritas di atas prioritas. Lebih wajib memberi makan keluarga dulu karena menjaga jiwa gitu daripada membayar hutangnya ketika uangnya cuma cukup untuk itu. Tapi kalau cukup dua-duanya ya dijalanin semua, jangan diundur-undur gitu loh. Nah, tadi berkaitan mana Kak ketika ibadah nambah ibadah sama aku nyelesain skripsiku.
dilihat di prioritas itu ada tools yang namanya Eisenhower Matrix, paling umum yang bisa digunakan banyak orang. Eisenhower Matrix itu menggunakan 2 parameter untuk menentukan prioritas. 2 parameter ini apa? Ada importance atau apa importance itu ya? Bahasa Indonesianya kalau urgensi kan mendesak ya, urgensi. Jadi dia importance sama urgensi. Importance itu penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Kalau dia penting dan mendesak, maka lakukan sekarang. Jadi kayak gitu. Nah, skripsi ini gimana nih ceritanya? Apakah skripsi ini harus memang diselesaikan dengan cepat? Iya Kak, karena kalau diundur saya harus bayar semester lagi. Maka skripsi harus harus diprioritaskan. Kenapa? Karena dengan purpose yang tepat, skripsi ini pun jadi ibadah. Enak Islam dulu. Islam tuh memudahkan. Jangankan skripsi ya, tidurmu pun jadi ibadah gitu. Tidur jadi ibadah. Maka tidur pun jadi produktif. Nah, jadi kalau mendefinisikan produktifnya salah, tidur tuh bisa jadi malah sia-sia. Nah, skripsi jadi ibadah. Kenapa? Karena kita memenuhi peran kita sebagai anak pertama, memenuhi harapan orang tua. Kita juga menjalankan peran sebagai muslim, yaitu apa? Tholabul ilmi. Kita juga menjalankan peran sebagai pendakwah, yaitu apa? Menaikkan derajat diri supaya Islam itu dipandang juga hebat, gitu loh. Ini orang muslim ternyata skripsinya tepat-tepat ya selesainya ya, nggak ada yang ngaret ya. Oh. Ini orang Islam kalau rapat ternyata tepat waktu semua ya, nggak ada yang ngaret loh. Tuh, lihat, Islam jadi hebat karena pemeluknya yang menjalankan itu mencerminkan. Karena orang luar itu nggak lihat Quran, nggak lihat hadis gitu loh. Mereka lihatnya kita. Kalau kita mengabaikan peran-peran kita, tanggung jawab kita, maka yang buruk bukan cuma kita, yang buruk juga Islam. Jadi peran kita sebagai pendakwah, sebagai hamba Allah tuh juga jalan sebenarnya. Nah, jadi lebih detailnya Najwai, kamu harus ngitung, kamu harus mendefinisikan, kamu harus mendetailkan apa aja yang harus selesai di Ramadan ini yang berkaitan dengan kuliah. Dan yakinlah ketika itu diniatkan untuk ibadah, insya Allah jadinya ibadah. Jadi kamu nggak perlu ragu. Kayak ini contoh juga terjadi ketika ada karyawan yang curhat, dia nggak bisa, aduh kok aku lupa namanya, apa ya Mas Dika, yang ini, yang 10 hari Ramadan terakhir nginep di masjid. Itikaf ya? Iya. Nah, nggak bisa itikaf. Ya, itikaf. Nggak bisa itikaf. Teman-temannya itikaf semua. Terus dia curhat. Gimana Mas? Aku terlalu cinta dunia po Mas. Aku terlalu gila dunia po. Yang lain itikaf loh Mas. Mengingat akhirat, memperbanyak amal. Aku kerja, ngejar dunia. Gimana Mas? Nggak gitu konsepnya Pak. Itu mindset yang salah Pak. Bapak kerja itu akad dengan bosnya, dan memenuhi akad adalah kewajiban kita. Dan bekerja juga ibadah Pak, nggak apa-apa insya Allah. Mereka iktikaf karena mereka punya kesempatan untuk iktikaf. Mereka tidak terikat dengan kewajiban lain. Sedangkan Bapak terikat, maka selesaikan dulu kerjanya. Dahulukan kerjanya. Iktikafnya gimana Mas? Malamnya Bapak ibadah, baca Quran, tahajud, sholat malam, taraweh. Udah itu insya Allah cukup. Terus nanti kalau mau itikaf gimana Mas? Resign, bikin bisnis. Jadi bos sendiri. Itu insya Allah saya bebas gitu. Tapi selama terikat akad, selesaikan akadnya. Itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Jazakallah khairan, Mas Putra. Ya, jazakallah khairan. Masih di mute Mas Dika. Oke, ya jadi diingatkan kembali ya kita tentang fikih aulawiyat yang kadang-kadang kita bingung juga nih Mas Putra. Kalau udah wajib ketemu wajib ini mana yang lebih diutamakan gitu. Ya, kalau betul tadi ya kalau mau itikaf malam ya jangan kerjanya malam gitu ya. Resign kalau memang nggak ada kerjaan. Insya Allah, Masya Allah. Nah ini mungkin karena waktu kita, nah mungkin terakhir Mas Putra dari saya, apakah produktivitas itu kita harus setiap hari produktif Mas? Nah kadang-kadang kan kadang merasa capek gitu Mas, misalkan ya terlalu produktif setiap hari itu capek. Boleh nggak sih kita istirahat seharian aja, ngambil libur nggak ngapa-ngapain? Apakah itu termasuk produktif juga Mas Putra? Oke.
Kalau pertanyaannya adalah apakah kita harus produktif setiap hari? Jawabannya iya, harus. Gitu. Karena tidak boleh ada waktu yang tidak produktif. Karena Rasulullah SAW mengingatkan 2 hal yang melalaikan kita, sehat dan waktu luang. Punya waktu luang, tapi kalau sakit, nggak sempet itu ngapa-ngapain. Tapi kalau sehat, nggak punya waktu luang, nggak bisa juga ngapa-ngapain. Makanya kalau ketemu sehat sama waktu luang ini yang harus hati-hati. Jadi kalau pertanyaannya apakah setiap hari harus produktif, maka jawabannya iya, harus produktif, nggak bisa nggak. Itu sudah default template. Maka akan balik lagi akhirnya, merambah kemana. Makanya ya, aku tuh kalau jawab tuh panjang. Karena mainan itu mindset gitu. Karena kalau jawabnya singkat, itu tuh ambigu jadinya. Coba pertanyaannya, harus setiap hari produktif nggak? Harus. Oke, selesai. Itu orang jadi, tiap hari aku harus kerja mas, nggak boleh libur. Jadi bahaya nanti pemahamannya. Makanya ketika jawabannya iya, aku harus detailin lagi. Detailnya gimana? Balik lagi, bagaimana cara kita mendefinisikan produktivitas itu. Nah, mendefinisikan tadi berkaitan lagi sama piramida produktivitasnya, purpose-nya apa, visinya apa, juga activity-nya apa. Apakah boleh mas aku seharian istirahat, menenangkan diri? Boleh. Lalu pertanyaannya berlanjut, apakah itu produktif mas? Insya Allah produktif. Maka dilihat faktanya, dilihat realitanya. Dipastikan lagi istirahatnya karena apa? Contoh misal istirahatnya karena sudah sepekan penuh tur keliling Jawa, ngadain acara-acara dakwah, sampai akhirnya butuh istirahat sebentar, ngisi energi. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa insya Allah. Gunakan 1 hari kamu untuk beristirahat. Karena beribadah pun tidak boleh berlebihan. Itu enaknya Islam, Masya Allah, luar biasa loh Islam itu. Islam itu sampai ngajarin, jangankan hal-hal yang lain, ibadah aja nggak boleh berlebihan. Makanya pernah ada kisah, ada sahabat yang ditegur. Siangnya puasa, malamnya sholat, sampai istrinya dicuekin. Saudara-saudaranya nggak pernah ditemuin. Pakaiannya nggak dibaruin. Jadi ini orang gimana sih? Jadi bahaya gitu. Akhirnya ditegur. Gitu. Setiap hal itu punya hak dan kewajiban. Tubuhmu punya hak buat istirahat, istrimu punya hak buat diperhatikan. Berbuka, puasa juga ada berbukanya. Aktivitas juga ada istirahatnya. Islam itu enak banget, Masya Allah. Nah jadi, apakah setiap hari harus produktif? Iya, harus. Maka dilihat lagi produktif yang seperti apa. Tidur pun jadi produktif, istirahat pun jadi produktif, bahkan ngobrol sama istri aja produktif. Apalagi makan itu jadi produktif, minum itu jadi produktif. Beda, kalian kalau belajar Islamic productivity, cara pandang kalian terhadap produktivitas yang tadinya pakai sudut pandang barat berubah total. Berubah total. Akhirnya sekedar mengunjungi teman untuk ngobrol aja bisa jadi produktif. Niatnya apa? Silaturahim, menyambung persaudaraan, jenguk orang sakit jadi produktif. Coba Barat, mana ada kisahnya jenguk orang sakit produktif? Kenapa? Karena nggak ada feedback, bro. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Ada Mending aku money ya. ngerjain project. Iya nggak ada duitnya. Jenguk orang sakit kok ada duitnya. Kecuali yang sakit bosnya atau investornya atau rekan bisnisnya. Nah ini bisa jadi produktif bagi mereka. Balik lagi ke material. Gitu insya Allah. Masya Allah, memang berarti purpose itu, goals besarnya itu harus benar-benar difahami. Makanya berarti nyambung nih, saya jadi nyambung tentang bahwa mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Ya. tugas manusia di dunia ini Allah meminta kita cuma untuk ibadah, berarti nyambung ya. Apapun yang kita lakukan kalau diniatkan untuk ibadah dan sesuai dengan syariat, insya Allah itu adalah bagian ibadah. Makanya tidurnya jadi ibadah gitu ya Mas Putra ya. Tidurnya jadi ibadah, mainnya bisa jadi ibadah karena memang niatnya dengan ibadah. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Mas Putra atas ilmunya, luar biasa, insight yang sangat menarik untuk kita dan insya Allah nanti harus kita amalkan nih teman-teman ya, harus kita amalkan karena ilmu yang paling bermanfaat adalah yang diamalkan bukan yang dihafalkan. Nah, maka
Insya Allah nanti kita coba praktekkan, mumpung ini baru hari kedua ya Ramadan. Nah, nanti kita bisa punya waktu banyak untuk bisa melatih produktivitas kita di bulan Ramadan ini. Jazakumullah teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan jazakallah khusus kepada Mas Putra atas ilmu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.